Sebenarnya Bu Dokter, orang yang berisiko terkena TBC itu yang seperti apa sih Bu? Bisa menyebar kemana-mana karena kan ini memang kumannya agak bandel. Jadi dia Perlu tuh dijewer harusnya ya. Ini merupakan salah satu program pemerintah yang utama selain stunting sama vaksinasi, imunisasi. Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Hai Sobat Sehat, Wong Tulung Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta menyapa dengan informasi dan edukasi sehat. Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Untuk podcast kali ini kembali lagi bersama saya Cut Mala. Dan episode ke-7 ini merupakan episode yang sangat istimewa karena bertepatan dalam rangka Hari TB Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 24 Maret. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat topik investasi untuk eliminasi TBC, selamatkan bangsa. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan 3 bidadari yang luar biasa, cantik-cantik semua. Termasuk saya, berarti ada 4 bidadari di sini. Selamat siang ibu-ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Untuk tamu kita pada hari ini ada dari 3 tamu yang spesial. Yang pertama adalah dari dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Dr. Iska Kabupaten Tulung Agung. Yang kedua adalah Wasor TB Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung, dan juga ada mantan penderita TB MDR. Agar lebih akrab, kayaknya berkenalan sendiri saja ya ibu-ibu ya. Monggo kepada dokter paru, monggo ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. Tita Dadri Suryananda. Saya dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Dr. Iska Tulung Agung. Alhamdulillah. Aslinya dari mana ibu? Aslinya itu dari mana ya? Dari sebenarnya saya di sini ikut dibawa sama suami. Oh iya, Iya. Istri yang solehah. Iya. Suami. Tapi seneng banget kok di sini. Alhamdulillah. Untuk yang kedua dari TV Dinkes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solekah Kantilarasati. Saya Wasor TV Kabupaten Tulung Agung. Alhamdulillah. Kalau sama ibu yang satu ini sudah sering berjumpa. Oh, iya. Sehat ya Bu Laras? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Untuk yang ketiga, Mbak yang cantik di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Latifatur Rohmah. Saya adalah mantan pasien TB MDR. Oke, selamat siang Mbak Dewi. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kepada pecinta podcast Dinkesta Menyapa, jika ingin memberikan pertanyaan bisa langsung chat ya melalui IG Dinkesta. Jangan lupa follow juga. Baiklah, kita langsung ngobrol-ngobrol santai tetapi bermanfaat ya Ibu ya. Ini tepat sekali tanggal 24 Maret adalah TBD. Kemarin Rumah Sakit Iska juga sudah ada semacam apa Bu? Podcast apa seminar? Kemarin rangkaiannya banyak. Pertama ada penyuluhan di depan Poli, kemudian ada semacam podcast juga. Terus nanti kami tanggalnya belum pasti, tapi kemungkinan tidak lama lagi mau ada ini webinar. Oh itu. Iya, sama salah satunya ini juga. Webinarnya juga untuk umum ya Ibu? Webinarnya untuk ini sih sementara tenaga medis. Oh, tenaga tapi nanti medis. mungkin kita usulkan lagi untuk yang awam. Karena yang awam kan sudah 3 tadi. Yang dari penyuluhan depan Poli, kemudian yang sekarang ini podcast di IG-nya Iska, dan sekarang yang di sini. Jadi kami merasa sudah terwakili. Oh iya gitu. Jadi Oke. untuk kenakesnya. Iya. Kalau boleh sedikit kita membahas tentang TB ya Bu ya. Selama ini kan kalau kita bahas ada orang awam. Orang awam adalah orang masyarakat yang pasti tidak ada apa ya istilahnya masih kurang paparan tentang medis gitu kan ya. Akhirnya di pemahaman masyarakat itu kadang-kadang masih bingung karena ada yang menyebutkan istilahnya itu TB, ada istilahnya TBC, ada yang bilang TBC RO, TBC MDR. Nah, menurut Ibu Dokter bisa dijelaskan bedanya apa sih Bu? Oh iya, jadi sebetulnya TBC itu sama. Jadi penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Asalnya dari situ Mycobacterium tuberculosis. Nah, kita singkat jadi TB. Ada juga orang yang menyebutnya TBC. Sebenarnya sama. Nah, ini penyakit sebenarnya umumnya memang banyak itu dari paru. Menyerang paru. Tapi
bisa menyebar kemana-mana karena kan ini memang kumannya agak bandel. Jadi dia Perlu tuh dijewer harusnya. udah bandel, kuat, dan dia tuh inilah kayak semacam kalau kita kan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ini sama seperti jadi dia tuh banyak terus sifatnya macam-macam. Jadi yang nanti apa namanya kalau memang imunnya kurang bagus itu bisa menyebar kemana-mana. Nah, menyebarnya lewat mana? Lewat darah bisa, lewat saluran limfa bisa. Cuman memang dia ini penularannya lewat ini droplet dan jadi aerosol dan airborne. Jadi droplet itu apa? Dari ludah. Ludah penderita yang sakit, yang terinfeksi itu kuman TBC itu, batuk-batuk. Nah, itu dropletnya itu menyebar terus bisa bertahan di udara dan akhirnya terhirup sama kita. Nah, itu kemudian bedanya apa? TBC MDR resisten. Jadi MDR itu salah satu bagian dari resisten obat. Nah, resisten itu juga macam-macam. Ada yang 1 obat, 2 obat. Nah, MDR ini itu lebih dari 1 obat. Jadi resistennya lebih dari 1 obat. Jadi kan pengobatan TBC itu karena tadi kumannya itu bandel, jadi dia obatnya nggak hanya 1, minimal 3. Minimal 3. Iya, Dan jadi itu 3 macam diminum obat. selama 6 bulan. Nah, kenapa kok banyak? Karena tadi itu, karena sifatnya macam-macam. Jadi ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuhnya lambat, tapi bisa banyak cepat. Ada juga yang dia tuh tahan di suasana asam. Nah, itu jadi kenapa kok banyak? Karena untuk bisa membunuh, harapannya bisa membunuh semuanya. Sifat-sifat dari bakteri kuman TBC itu. Nah, kalau MDR itu resisten minimal 2 macam obat, rifampicin sama isoniazid. Nah, ini tuh ujung tombaknya lah. Jadi tuh yang senjata yang paling yang bener-bener tajam yang bisa ya andalan kita. Nah, itu obat itu rifampicin sama isoniazid. Nah, ketika dua-duanya resisten itu kita sebutnya multidrug resisten. Oh gitu. Nah, Jadi sebenarnya istilah-istilah itu sebenarnya sama aja ya Bu ya. Iya, jadi Cuma MDR yang membedakan hanya TBC dan TBC MDR itu iya, saja. itu dari pengobatannya Pengobatan. nanti. Iya. Oke. Kalau untuk saat ini Indonesia masuk peringkat berapa ini? Kalau kita kan peringkat 1 di sekolah, prestasi apa kan bangga ya. Bagaimana untuk peringkatnya Indonesia di TBC ini? ini? Sekarang alhamdulillah agak turun sih ke peringkat 3. Tapi Alhamdulillah loh ya, iya, Bu ya. sebelumnya tahun kemarin itu peringkat 2 ya Bu ya. Iya, Bu Asar ya. iya. Nah, ini sebenarnya kita senang atau sedih ya Bu? Ada ya senang juga, sedih juga. Senangnya itu ya berarti ini pengobatan senangnya itu berarti kita penemuannya yang Sukses. berarti iya belum tentu sih kalau menurut saya ya. Negara lain itu memang peringkatnya di bawah tapi mungkin penemuannya dia kurang. Iya, terus ya sedihnya karena kita masih masuk 5 besar di negara paling banyak. Nah, ya itu Berarti ya. kan penularan masih terus-terusan terjadi. Berarti memang harus harus ada tenaga optimal dari seluruh aspek ya Bu ya, agar Iya. nanti peringkat kita bisa Iya, turun lagi iya, seperti iya, itu ya. Lalu sebenarnya Bu Dokter, orang yang berisiko terkena TBC itu yang seperti apa sih Bu? Semuanya. Jadi kalau ditanya seperti itu kita semua punya kesempatan yang sama untuk tertular. Kan tadi itu karena cepat. Jadi dari aerosol yang droplet airborne jadi dari udara. Jadi kita semua itu punya kesempatan yang sama. Nah, yang membedakan apa? Imunitas. Jadi karena negara kita itu 5 besar, saya rasa juga kita semua mungkin pernah terpapar, tapi kita tidak menjadi sakit. Karena imun kita. Karena imun kita. Nah, jadi yang banyak terserang itu yang imunitasnya kurang baik. Yang berisiko tinggi. Diabetes, terus kemudian pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan, jadi dia kan mengalami imunokompromis. Ya pasien yang kemoterapi atau yang sedang yang autoimun. Itu berisiko tinggi iya, ya. terus- Bagaimana kalau ibu hamil seperti itu Bu? Enggak sih. Perokok? Ibu hamil itu kan sebenarnya perokok bisa. Ya karena paru-parunya kan ini ya, ada Sudah ada fleknya ada gitu ya. fleknya, terus nggak padet kan, dia ada ada ya lubang-lubang gitu. Nah, itu tuh bisa tempat jadi koloninya juga. Luar biasa ini ya. Jadi kita ini yang bapak-bapak yang merokok harus tahu bahwa paru-paru panjenengan ini sudah bolong-bolong. Istilah awamnya, istilah ya, awam. bolong, Tapi jangan ya. dibayangkan bolong itu lubang bisa ada intipannya ya Dok ya, bukan ya? Ini juga selain itu juga ini kan, jadi paru-paru itu tempat kita memproduksi imun. Nah, ketika terpapar paparan zat toksik, lapisannya kan berarti udah ini tidak sebagus yang sebelumnya. Nah, itu ada namanya surfaktan, itu diproduksi di paru-paru kita. Nah, itu untuk memproduksi imun. Jadi karena paparan rokok itu akhirnya produksi imunitasnya menurun, masuk kuman jadi sakit. Oh gitu ya, wah luar biasa ini. Ada ilmu baru tentang paru-paru, ternyata ada imunnya sebenarnya ya Dok ya.
Lalu sebenarnya gini dok, di lapang itu kan biasanya kan gejala umumnya batuk tadi Iya. disampaikan ya. Tapi ketika ada orang yang batuk terus itu selalu bilang ini batuk biasa kok, bukan karena TBC kok. Nah, sebenarnya gimana dok? Apa bedanya batuk karena terpapar apa namanya TBC kumannya dengan batuk yang biasa? Iya. Bedanya itu apa? Ya jadi sebenarnya semua sakit paru kayak gitu, batuk-batuk gitu kan. Ya apa namanya membedakannya itu gini, jadi ada dua, ada yang gejala respirasi sama gejala non respirasi. Gejala respirasi itu ada batuk 2 minggu, bisa juga sesak, ada batuk darah. Nah ini. Terus kemudian yang bukan gejala respirasi itu berat badannya turun, nafsu makannya turun, terus badannya basah terus. Nanti mungkin kita tanya Ya, apa aja yang ya, gejala pengalaman selain- pribadi ya, ya. berat badan turun, nafsu makan turun, terus ada keringat malam. Nah, tapi ada gejala yang trias TB yang kita sebut trias TB ya Bu Wasor ya, itu yang khas. Jadi batuk lebih dari 2 minggu, diobati antibiotik, udah ke dokter nggak membaik. Nah terus ada ini, ada lagi berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, sama badannya basah keringat malam. Jadi malam-malam badannya tuh selalu basah. Nah itu khasnya trias TB kita Itu sebutnya. basahnya bukan karena ada aktivitas Bukan, ya dok ya? bukan. Jadi Oh, ya nggak ngapa-ngapain, mungkin juga pakai lagi lihat kipas angin. sinetron gitu Iya. ya, keringetan gitu ya. Emosi mungkin. Ya, tidak aktivitas, terus mungkin di bawah AC, ada kipas angin, tapi badannya selalu basah. Nah itu khasnya trias TB harus diwaspadai. Jadi saya ulang lagi ya, batuk lebih dari 2 minggu. Batuk lebih dari 2 minggu. Iya, terus ada berat badan turun, Berat badan tanpa turun. sebab yang jelas. Nafsu makannya juga otomatis turun. Sama tadi itu keringat malam. Keringat malam tanpa aktivitas, Nah, tanpa ya. aktivitas, tanpa sebab yang Iya. jelas. Berarti itu harus dicatat ya, tanpa aktivitas. Karena Iya. jangan dikira nanti ketika kita habis bersih-bersih rumah keringetan, ini Iya, aku kena TB, iya. bukan ya. Iya. Trias TB 3 itu. Seperti itu, Iya. oke. Lalu gini dok, untuk mengetahui kita terkena TBC, ini pemeriksaan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Iya, Ya. paling mudahnya ketika kita suspek, jadi kalau ada gejala seperti itu langsung datang aja. Paling gampang itu ke puskesmas. Itu nanti diperiksakan dahak, tes dahak. Dahak kita ya. Iya, nanti kalau positif langsung diobati. Kalau negatif tapi dicurigai, nanti biasanya puskesmas itu merujuk atau mungkin ada juga yang punya rekanan atau yang di swasta kita tingkat satunya ada di foto, nanti foto ronsen. Nah itu apa namanya, ini mungkin juga perlu kita ketahui juga ya, kalau dibilang dahak itu yang seperti apa sih dok gitu kan, maksudnya Iya. kadang kita setiap pagi itu sebenarnya kan kita selalu mengeluarkan Iya, kalau iya. kita sebut dahak ya. Nah itu Iya. kalau menurut dokter dahak yang baik itu yang seperti apa? Yang kental terus diproduksi ya kita bisa merasa sendiri kan. Oh ini cuman ini apa dahak. Yang paling gampangnya itu gini aja. Jadi apa misalnya nanti ada saudara atau ada teman yang sedang disarankan untuk pemeriksaan dahak itu pagi-pagi memang sarannya. Nah, terus kemudian ini mengeluarkannya itu pakai teknik juga. Jadi tarik napas dulu, ditahan 3 detik, langsung dikeluarkan, gitu. Jadi kalau gini kan bisa karena ludah aja, ludah di mulut. Nah itu kalau benar-benar meyakinkan dari paru seperti itu. Jadi tarik napas dulu, 3 detik, langsung dikeluarkan. Kalau misalkan gini dok, ini misalkan di tingkatan masyarakat nih, batuknya lama tapi tidak berdahak, sudah 2 minggu Iya. tapi tidak berdahak. Iya. Lalu pengen periksa tapi tidak bisa mengeluarkan dahak. Oh, itu, iya. itu gimana itu dok? Nanti itu dibantu sama dokter, ada obat untuk Oh, ada obatnya. untuk mengeluarkan dahak, mengencerkan dahak, dan juga nanti kalau perlu, tapi masih pandemi sih kalau dulu itu bisa dipancing pakai nebul, ada nanti. Itu Iya. yang buat itu ya, Iya, di hidung itu ya. gitu. Oh, gitu. Oke. Untuk Bu Dokter istirahat dulu. Padahal nunggu lagi loh ini. Nanti kita tanya banyak-banyak ya ke Bu Iya, Dokter, mumpung mumpung bisa ada. mau satu Mumpung ada Bu meja. Dokter, iya. Kita beralih kepada ibu yang cantik pakai jilbab apa Bu, kuning ya Bu ya tuh. Ibu Laras. Ini Ibu Wasor, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Selamat siang Ibu. Siang. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini tadi sudah dijelaskan dari Ibu Dokter tentang apa itu TB, lalu apa ya ciri-cirinya, lalu bagaimana cara mengeluarkan dahak, bagaimana masyarakat itu kalau batuk itu harus seperti apa, tadi sudah dijelaskan. Yang mau saya tanyakan di sini dari Dinas Kesehatan, dari kacamata Dinas Kesehatan, apakah langkah atau upaya dari Dinas Kesehatan untuk memutus mata rantai penularan ketika ada keluarga yang terkena TBC?
Monggo, Ibu. Terima kasih. Yang pasti gini Mbak ya, pertama kan dari pasiennya, pasiennya harus kita obati dulu sampai sembuh. Kalau dia belum sembuh kan bisa menularkan ya, Iya, dok ya. betul, Benar. Jadi betul. yang pertama mungkin itu. Kemudian untuk keluarga kita lakukan investigasi kontak. Jadi Apa itu? Apa itu, Bu? Itu istilah yang iya. asing mungkin buat masyarakat. jadi mencari keluarga di sekitarnya, mungkin bisa satu rumah atau tetangga kanan kiri ya, sejumlah 20 orang. Kalau mungkin di bahasa COVID ini kayak tracing. Oh, Iya, gitu ya. tracingnya Yang di itu TB kalau namanya investigasi masyarakat tuh kontak. takut kalau ada orang putih-putih Iya, datang ke rumah iya, itu iya, ya, Bu. iya. Tapi Kalau kita COVID iya, ya. COVID. Jadi kalau di TB namanya investigasi kontak. kontak. Jadi kita lakukan investigasi, ada yang punya gejala apa enggak, kita tanya semua di sekitar pasien. Setelah itu nanti kalau ada yang berkeluhan kita lakukan pemeriksaan. Kalau ada yang positif kita obati sama untuk perlakuannya ya, sama yang positif. Tapi kalau untuk yang negatif bisa kita berikan terapi pencegahan, mungkin seperti itu. Terapi pencegahan ini, wah ini ada istilah baru ini. Terapi pencegahan itu kayak apa, Bu? Jadi itu diberikan kepada kontak erat satu rumah. Ya, jadi diberikan Juga minum obat berarti? minum Oh, obat ada untuk obat. mencegah ini. Untuk lamanya sama dengan pasien ataukah berbeda? Untuk TPT itu macam-macam. Jadi ada banyak regimen ya dokter ya. Jadi tapi untuk yang banyak mungkin diminati, enggak diminati sih sebenarnya. Jadi ada regimen. Ada fans clubnya Iya. kayaknya. Jadi kan karena jangkanya lebih pendek, jadi 3 bulan itu 3 HP. Jadi pakai Inhale sama Rifapentin. Itu minumnya 1 kali seminggu dalam waktu 3 bulan. Jadi 12 kali aja minumnya. Jadi maksudnya kalau keluarga ditawarin, oh iya, jadi maksudnya ada yang tertarik dokter jadinya sekarang kayak gitu. Saya menambahkan juga ya, mungkin diutamakan yang tadi itu yang imunokompromis ya. Jadi yang ada sakit-sakit tertentu, usia tua seperti diabetes atau mungkin lagi mengkonsumsi obat-obat yang cenderung ke imunokompromis, itu yang lebih diutamakan. Untuk yang terapi pencegahan itu tadi Iya, ya, Dok ya. iya. Gitu ya. Oke. Lalu Bu Laras, sebenarnya bagaimana sih cara atau prosedur untuk masyarakat yang sudah di batuk-batuk itu tadi periksa ke puskesmas untuk mendapatkan obat? Prosedurnya itu seperti apa, Bu? Berarti kan sudah terdiagnosis ya Mbak ya, kan sudah keluar hasil laboratnya. Di puskesmas juga sudah tersedia. Jadi obat TB itu di semua puskesmas, 32 puskesmas kita ada. Kemudian 10 rumah sakit swasta juga ada, di lapas juga ada, tersedia. Itu gratis ya, gratis. Nah, ini gratis. Pasti kalau emak-emak itu suka banget ya kalau dengar kata gratis. Apalagi harga minyak mahal, gratis ini seneng Ya, banget. karena pemerintah itu juga punya ini sih slogan ya Bu. Yang ini juga saya mau bilang nih sama yang di rumah tos Oh iya, tiga. Semboyannya kan, temukan obati sampai Temukan, sembuh. obati sampai Sampai sembuh. Jadi sembuh, itu ya. temukan tracing tadi itu ya Bu. Iya. Terus obati sampai sembuh. Nah itu. Di Salah puskesmas satu, juga iya. bisa. Ya, Iya, garis besarnya itu. betul, Jadi yang apa tadi pertanyaannya dari jenengan itu tadi jawabannya. Temukan, obati obati sampai sampai sembuh. sembuh. Oke. Nah, ini yang mau saya tanyakan yang kita garis bawahi tadi tentang itu tadi Bu Laras gratis ya kan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di tingkatan masyarakat itu kan ada yang menengah ke bawah dan menengah ke atas gitu iya, kan. betul. Ada yang suka dengan kata gratis, ada yang merasa bahwa ih kok gratis sih gitu kan. Akhirnya nggak mau berobat ke puskesmas karena gratisnya itu gitu lah. Itu bagaimana Bu Laras, mungkin bisa sedikit menjelaskan. Walaupun gratis tapi itu bukan berarti obat murah sih Mbak. Juga Iya. saya perlu luruskan gitu Iya, tadi ya. Jadi betul. pengadaan obat ini kan juga diawasi dari kementerian ya. Jadi bukan hanya ini sekedarnya gitu, maksudnya nggak seperti itu, karena TB merupakan salah satu program pemerintah yang utama selain stunting sama vaksinasi ya, imunisasi ya. Jadi TB merupakan kegiatan utama di sektor kesehatan. Jadi nggak serta-merta ini kasih yang murah, bukan kayak gitu. Tapi kan karena program jadi memang kan diberikan gratis nih. Tapi itu bukan berarti murahan Bukan berarti gitu. murahan, Iya, ya. karena itu sudah diawasi juga untuk pemesanan obat segala macam kan dari Kemenkes nih. Jadi bukan obat murah, ada pengawasannya, enggak ini seperti itu. Nah, berarti ini perlu kita garis bawahi juga nggih untuk teman-teman podcast Dinkesta bahwa ketika dinyatakan positif TBC di puskesmas dan diberikan obat atau diminta untuk pengobatan, jangan takut dengan kata gratis karena obatnya dianggap obat yang ini kok obatnya gratis ya gitu Ya, kan. saya menambahkan sebetulnya kenapa kok gratis itu sebenarnya pemerintah Indonesia itu punya cita-cita tahun 2030 tuh Indonesia bebas TB. Jadi ya pemerintah itu mempermudah kita. Jadi semua orang yang sakit
harus sembuh siapapun itu, karena TBC itu penyakit semua orang. Tadi seperti yang sudah saya bilang, kita semua punya kesempatan yang sama untuk ini kena TBC. Jadi sebetulnya intinya pertama pemerintah punya cita-cita itu. Jadi kalau bisa masyarakat Indonesia itu ini bebas TB di tahun Bebas 2030. Jadi ingin memudahkan sebetulnya. Oke. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung masuk ke IG-nya Dinkesta dan bisa langsung chat di situ ya. Lanjut lagi ke Bularas lagi sepertinya ini ya. Iya. Permasalahan di TBC ini kan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan ya Ibu ya. Nah ini kira-kira atau bukan kira-kira sih, sektor apa saja yang sebenarnya harus ikut serta, ikut andil dalam program penanggulangan TBC ini? Karena TBC itu tanggung jawab semua sih Mbak sebenarnya. Kan kalau kesehatan aja nggak mungkin ya. Kesehatan kan kebagian ini ngobatinya, tapi kayak untuk sektor ekonomi segala macam kan ya perlu lintas sektor ya. Jadi misalnya kayak dinas sosial mungkin memberikan pelatihan keterampilan untuk pasien-pasien TB biar produktif lagi kayak gitu dokter ya, kayak gitu. Kemudian mungkin di dinas pembangunan desa mungkin bisa memasukkan anggaran untuk kegiatan TB di desa masing-masing seperti kayak gitu. Mungkin lintas sektor lain bisa memberikan bantuan dari, kan kadang butuh ini ya kayak alat bantu dengar kayak gitu, pemenuhan nutrisi, nggak semuanya kita bisa memenuhi kayak itu. Jadi mungkin lintas sektor semua pastilah dibutuhkan untuk terlibat. Iya. Tetapi itu sudah ada kesepakatan ya Bu Laras ya, maksudnya ini kita menyampaikan bukan hanya secara teori saja gitu loh, bukan hanya ini harus ikut loh, dinas ini harus ikut membantu, dinas ini harus ikut membantu, bukan hanya teori saja, tapi memang sudah ada sebutlah kesepakatan bersama. Apakah sudah ada seperti itu Bu? Iya, kita sudah punya ini perda untuk TBC ya. Jadi 2000 berapa ya kemarin? 2019 Iya, kalau nggak salah 2019 ya. sampai lupa. 2019 itu kan kita sudah membentuk untuk itu. Jadi Untuk tugas perda masing-masing perda masing-masing. Selain itu kita ditunjang sama Perpres yang terbaru, Mbak. Jadi 2021 kemarin ya. 2021 itu di dalamnya berisi untuk tugas dari masing-masing sektor lain. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada dinas sosial mungkin punya tugas apa, jadi ada tugasnya masing-masing di dalamnya. Berarti kalau bisa saya sedikit menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi, misalkan ada masyarakat yang terpapar TBC positif, berarti kan pasien, jika memang membutuhkan misalkan bantuan secara pekerjaan setelah dia sudah sembuh, berarti bisa mengajukan ke dinas-dinas yang terkait itu ya Ibu ya? Iya. Bisa ya. Jadi nanti kita tinggal cari celahnya berarti ini Bu Iya, ya, biar betul. bukan hanya secara teori saja. Iya, betul, Mbak. Iya. Oke. Tadi disampaikan sudah ada kebijakan khusus ya Bu ya untuk yang terkait tadi yang di perda itu ya Bu ya. Nah itu perdanya berarti sudah masuk ke semua sektor atau bagaimana Bu? Iya, sudah. Jadi Sudah masuk ke semua sektor. Jadi ke semua sektor ini kita masukkan di situ. Kita masukkan di Iya. situ. Oke, berarti kita tinggal nunggu actionnya nanti Iya, ya. Actionnya bagaimana? Oke, Bu Laras, satu lagi, apakah di Tulungagung ini ada NGO? Wah, saya sebenarnya pengen ketawa sih kalau tanya ini. Tanya diri sendiri. Tanya diri sendiri. Apakah ada NGO yang sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan dinas kesehatan yang istilahnya bisa mensupport, bisa membantu, bisa berjalan bersama untuk penanggulangan TBC ini Bu Laras? Iya, ada. Untuk tahun ini kita ada ini ya Mbak, Global Fund. Global Fund itu kita sudah dibantu, ada TO-nya, TO PPM juga ada. Kemudian Apa itu Bu, TPOPM? Public Private Mix, jadi gabungan antara swasta sama pemerintah gitu. Ya, terus kemudian dari komunitas ada yang bisa. Silakan angkat tangan. Saya ya bisa. Gitu. Jadi banyak yang membantu kita. Pasti senang Alhamdulillah ya Bu dibantu. ya, Bisa bekerja sama. Iya. Istilahnya intinya bahwa adanya NGO ini jangan menjadi penghambat tetapi malah bisa memperlancar programnya pemerintah. Harapannya seperti itu ya Bu Laras. Betul ya. Oke, kita masuk ke Mbak Cantik satu ini ya. Sehat Mbak Dewi? Alhamdulillah. Gimana babynya? Sehat. Alhamdulillah. Berat badannya naik nggak Mbak? Ini turun karena baby. Wah itu Bu, dikasih vitamin Bu biar bisa ya. Oke Mbak Dewi ini nggak apa-apa kan disampaikan bahwa sudah pernah terpapar TB MDR, nggak apa-apa kan? Oke, itu mulainya kapan Mbak? Terus bagaimana itu ceritanya? Bisa diceritakan tidak? Dulu awal sekitar tahun 2014-an ya,
saya terkena TB yang sensitif obat. Pengobatannya dengan yang ambulan. Kebetulan saat itu sampai selesai pengobatan. 6 bulan selesai Iya, ya? selesai. Selang 1 tahunan saya batuk lagi. Batuk lagi, saya periksakan lagi, ternyata terkonfirmasi TBRO. Ya, dan menjalani pengobatan sekitar 21 bulan. 21 bulan? Iya, Itu 21. minum obatnya berapa minggu sekali atau bagaimana? itu? Setiap hari. Setiap Dengan hari? awal pengobatan disertai dengan suntik. Jadi setiap hari suntik. Suntik setiap hari Iya. selama 6 bulan suntiknya itu. Kanan kiri kanan kiri ya. Tempatnya masih cukup itu. Kanan kiri. Enggak, dicari tempatnya yang paling bisa disuntik, kebetulan udah habis, jadi penuh drama juga sih suntiknya. Drama juga ya, nggak bisa bayangkan saya. Sebelum ke Mbak Dewi tadi, Mbak Dewi menyampaikan 6 bulan pengobatan sudah selesai. Iya. 1 tahun kemudian terkena TB MDR. Nah, Iya. saya alihkan ke Bu Dokter. Itu gimana Bu Dokter? Kok bisa Iya, seperti itu? Itu banyak faktor, bisa dari dokternya, maksudnya kok dokternya, nakesnya, bisa juga dari ininya, dari apa tuh namanya pasiennya. Jadi mungkin kalau dari kami ya dosisnya mungkin apa nggak ngitungan, soalnya kan dosis TBC itu kan berdasarkan berat badan. Ya mungkin pas berat badannya naik, terus kita ini ya, iya. Nah itu juga PR kita bersama ya Bu, seperti itu. Kemudian itu sih yang paling sering. Berarti jumlah obat yang diminum itu tergantung berat badan. Iya, Jadi ketika nanti misalkan di tengah-tengah pengobatan naik, harusnya nambah, jumlahnya nambah. harusnya Kalau begitu. turun berkurang. Nah kadang-kadang juga dari sisi pasiennya juga. Jadi pas jadi kan berat badannya naik. Misalnya Pak atau Bu ininya nambah ya, apa namanya, obatnya nggak mau kadang-kadang. Nah itu, jadi kan nggak tuntas kan seperti itu. Jadi kurang paripurna lah. Jadi seperti itu di bawah 1 tahun, di bawah 1 tahun itu biasanya relapse bilangnya. Jadi ya kuman yang dulu itu yang berkembang lagi. Kalau di atas 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun itu relapse. Itu kemungkinan besar ya karena nggak tuntas itu. Jadi kumannya masih ini ya Bu ya, masih tidur gitu lah istilahnya. Berarti memang kalau boleh saya sedikit simpulkan, ketika sudah selesai pengobatan 6 bulan kita jangan happy dulu. Maksudnya kita sudah bebas, berarti kemungkinan nanti ada kambuh itu pasti ada ya Dok ya? Bisa. Terus kemudian juga kepatuhan pasien, karena kan kita sensitif kalau MDR itu memang tiap hari ada ininya, ada pendampingnya ya Bu. Kalau sensitif obat itu enggak. Jadi kita kasihkan ke pasien gitu. Nah, kan nggak tahu juga kita di rumah itu diminum atau dikumpulin aja kan nggak tahu gitu. Sebenarnya ada PMA-nya juga sih Dok, keluarga. Iya, tapi kadang nipu keluarga juga masih bisa. Ya mungkin itu juga PR kita bersama disembunyiin. ya Bu. Mbak Dewi disembunyiin ya? Oh enggak. Mungkin nanti juga kita ya harus karena kan sudah sampai ini kan sudah ada PMO-nya ya, lebih ya PMO-nya mungkin lebih. Karena kan kalau tadi tuh yang seperti Ibu bilang kan nggak mungkin kalau kita masa kita ngawasin seluruh gitu kan. Ya jadi mungkin ya bekerja sama ya Bu ya. Terus keluarga juga mungkin kita harus lebih KIE lagi ya, karena penyakit menular. Jadi harus dengan kadang tuh dengan effort gitu loh. Jadi ayo Ibu harus sembuh. Nanti demi anaknya seperti itu sih. Gitu ya. Iya. Terus kemudian yang lebih dari 2 tahun ya kebanyakan itu kuman bakteri yang baru. Ada tamu baru Iya, berarti. kalau lebih dari 2 tahun. Gitu, oke. Tapi sekarang sudah sehat, alhamdulillah ya Mbak ya. Ini yang menarik yang mau kita tanyakan, ini adalah jenengan adalah sukses dalam menjalani pengobatan hingga sembuh gitu kan. Waktu itu apa sih Mbak yang membuat Mbak Dewi itu punya semangat? Motivasinya apa? Waktu itu kan belum nikah kan? Belum kan ya. Itu apa yang membuat orang-orang terdekat, orang-orang di lingkungannya support, termasuk pasien supporter juga, dari Pak Wahyu yang dulu menyupport saya. Orang di rumah semua support dengan keadaan saya. Kan ada pasien yang nggak support, kalau keluarga support. Ini yang penting karena tuh begitu misalnya teman ya keluarga terdekat kena TBC gitu kan langsung tuh reject gitu Bu biasanya. Menjauh gitu ya. Iya, Dok, jadi ya? kayak otomatis gitu ya. Iya, jadi seperti ada jarak di antara iya, kita. mohon maaf ya mungkin pasangannya gitu loh. Langsung sering ya Bu kita tuh kayak gitu ya. Jadi tuh yang nggak support nggak bisa kayak gitu. Harus ya satu tim semua, dari kami medis, dari pasiennya sendiri, motivasi dari keluarganya terutama. Ada gitu Nah ini ya. juga kita edukasi ke masyarakat juga
mulai podcast ini. Jadi kalau misalnya ada yang sakit TB jangan ini, jangan. dihindari. Iya, malah kita tuh tadi balik lagi ke TOS, temukan, obati sampai sembuh. Jadi pengobatan TBC setelah 2 minggu itu resiko penularannya turun drastis. Jadi malah kita jangan menjauhi, kita menyupport. Ayo cepat berobat biar sembuh. Dan mungkin yang penting satu penggunaan masker kali ya Dok. Iya, ya. betul. Iya, Kalau takut tertular itu jangan menjauh, tapi mungkin Iya, pasien dikasih pasien motivasi dikasih motivasi. untuk Iya, menggunakan untuk masker. masker, iya. Kalau pasiennya nggak mau pakai masker Dok, Harus mau. kalau misal Mau, nggak mau? misal Nggak bisa, nggak harus bisa ya, mau, wah, kita itu berarti paksa. harga mati Iya, ya. Karena penularannya tadi, kenapa kok harus pakai masker? Karena penularannya tadi aerosol dan airborne. Coba, kalau aerosol aja inilah airborne di mana-mana. Iya betul oke. Nah saya pernah mendengar ada banyak pasien yang berhenti berobat di tengah jalan. Iya. Itu karena efek samping. Iya. Nah Mbak Dewi dulu apakah tidak merasakan efek samping? Tentunya merasakan lah. Apa aja itu Mbak? Boleh diceritakan? Dari awal pengobatan saya sudah merasakan mual, pusing, muntah itu tiap hari. Setelah Tiap hari, berjalannya waktu pengobatan agak cukup lama, asam urat tinggi. Jadi untuk Iya. beraktivitas itu sangat terbatas. Duduk aja sangat sakit. Iya. Nggak bisa tidur karena tiap malam itu tidur tuh jam 12 itu paling dini ya. Itu jam 3 itu tidur, baru mulai tidur jam segitu. Iya. Saya mau Itu nambahin gimana juga ya? nih. Untuk efek sampingnya gimana itu Dok? Gini, ini kan mbaknya ini itu yang dulu kan ya awal pengobatan. Sekarang tuh ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jadi sekarang pengobatan yang sekarang itu udah nggak ada obat suntik lagi. Sudah dihapus karena terlalu banyak efek sampingnya. Jadi sekarang itu malah lebih masa bilang enak ya, masa lebih beruntung lah. Lebih apa Lebih ya, lebih beruntung mudah, ya. lebih beruntung, Ada lebih agen mudah. ya, Ya itu iya. sudah nggak ada lagi. Lebih ringan Iya, lebih efek ringan. sampingnya, Dan ya. jika memenuhi syarat itu pengobatannya nggak lama, nggak sampai 2 tahun ya, itu 9 sampai 11 bulan. Lebih singkat Iya, ya. Kalau iya. tadi Mbaknya 21 ya Mbak Iya, Dewi ya. itu Ini mau nggak mau kok dulu itu, karena cuman itu Nggak nggak ada ada pilihan. pilihan. Kalau sekarang ada pilihan. Iya, jadi jika memenuhi syarat itu nanti bisa pengobatan 9 sampai 11 bulan dan tanpa suntik, meskipun yang lama pun juga nggak ada nggak suntiknya. ada suntik Iya. sekarang ya. Oral semua yang Iya. minum obat. Jadi saya selalu nih kalau misalnya ada pasien yang ya gitu yang tadi Mbak sebutin tadi nggak semangat, selalu saya panggil nih. Ayo Mbak Dewi kesini. Nah itu Iya. minum obatnya setiap Setiap hari. pagi, malam, Kalau dulu pagi sehari 3 kali atau sehari 1 kali? 1 kali. 1 kali. Jadi obat saya itu 13 butir Iya. dalam waktu 2 jam itu harus Iya. habis. Iya. 2 jam, hanya 2 jam 13. Gede-gede itu Mbak butirannya. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi banyak kan yang besar. Mbak. Berarti itu harus setiap hari, waktunya harus tepat. Iya, harus tepat. Nah itu gimana Dok? Maksud saya kalau misal contoh hari ini saya nggak pengen minum pagi deh, saya pengennya minumnya malam mau tidur. Disarankan pagi karena ada beberapa obat itu kan yang lama kan di tubuh kerjanya. Nah itu tadi yang nggak bisa tidurnya gara-gara itu. Memang ada beberapa yang efeknya ke jantung. Nah itu jadi biasanya merasakan tuh dadanya berdebar sampai nggak bisa tidur. Terus kemudian lambung juga ya. Jadi kan dia lebih stres. Udah belum minum obatnya udah stres, sebelumnya Lihat meningkat obatnya aja ya. ya. Baru lihat gini itu sebelum minumnya. Itu coba gimana lambungnya. Nah, makanya kita menyarankannya itu pagi. Pagi. Iya, Dan jadi itu malam terus itu. setiap hari harus Iya, pagi, nggak iya. boleh ganti waktu iya, ya Dok jam ya. 7 lah, jam 7 atau sebelum jam 12 sudah selesai. Oh, luar biasa berarti ya Ya, ini perjuangannya. contoh ini hebat ini ya, mbaknya. hebat sekali. Makanya kita hadirkan di sini tuh pas banget. Pas banget. Nah ini satu pertanyaan lagi Mbak Dewi, pelajaran berharga apa Mbak Dewi yang bisa Mbak Dewi rasakan dan bisa Mbak Dewi sampaikan ke kita semua? Pelajaran berharga apa yang Mbak Dewi rasakan selama pengobatan 21 bulan itu? Pengalaman saat menjalani pengobatan, efek-efek seperti itu membuat saya ingin berbagi pengalaman dengan mereka-mereka yang masih pengobatan, biar mereka itu semangat sampai tuntas pengobatan. Mbak Dewi berarti sekarang aktivitasnya mendampingi gimana? Mendampingi pasien. Mendampingi pasien. Iya. Alhamdulillah. Siap sama ya bisa. Iya. Iklan. Oke, kita masuk ke pertanyaan dulu ya, pertanyaan yang ada di IG. Sepertinya sudah ada beberapa yang masuk. Saya bacakan terlebih dahulu. Dari revolusi.hati, I-nya 2. Wah, revolusi hati ini ya.
Pertanyaannya adalah apakah untuk waktu minum obat TBC apa memang harus pagi hari? Wah, sama seperti yang kita bahas sudah tadi ya. dijawab ya, Karena efek samping setelah dari minum obat apa tidak bisa diminum pada malam hari biar tidak merasakan efek samping. Ya. Itu yang ini yang sensitif obat memang disarankan malam-malam karena efek sampingnya itu ya mual, terus muntah, gatal ringan. Jadi kami sarankannya memang malam. Tapi untuk yang resisten obat ini, nah itu ada obat yang mempengaruhinya itu di jantung. Jadi kan membuat berdebar. Nah itu yang kebanyakan itu yang mengeluhkan sehingga pasien tuh nggak bisa tidur. Jadinya kami sarankan itu pagi. Jadi malam-malam tuh efeknya sudah nggak ada. Oh gitu, bisa Iya, jadi istirahat beda. dengan. Iya. Kalau efek samping itu apakah hanya seperti itu, Dok? Untuk mata, telinga, seperti itu apakah tidak Yang ada efek telinga samping? sudah nggak ada. Kan telinga nggak itu ada. kebanyakan suntik itu. Oh, karena Iya, dulu tuh suntik. keluhannya yang suntik itu kebanyakan telinga sama dia ini turun-turun elektrolitnya, jadi badannya lemes gitu, nggak bertenaga. Nah itu ngaruhnya ke elektrolitnya. Makanya setelah ada penelitian ilmu pengetahuan berkembang, paling banyak itu obat gitu suntik. ya, Yang obat lain suntik itu ya. nggak terlalu banyak. Jadi Berarti untuk iya saat di bawah ini 10%. efeknya itu ya. Iya. Oke, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan kedua dari aha.menul. Ada pasien yang sudah dinyatakan sembuh setelah pengobatan selama 6 bulan. Nah ini pertanyaannya spesifik kita bahas tadi ya. Gak apa-apa. Ternyata 1 tahun kemudian kambuh dan hasil diagnosisnya TBC MDR. Bagaimana dok itu bisa terjadi? Ya diulang lagi ya. Jadi memang ini PR kita bersama. Penyebabnya multidrug resisten atau kita sebut gampangnya resisten obat ya. Itu ya PR kita bersama memang dari kami tenaga medis dan juga dari pasiennya. Ya mungkin karena kalau dari kita itu ini ya Bu, memberikan dosisnya itu yang paling sering ya, memberikan dosisnya kurang atau salah hitung itunya. Jadi kan minimal itu 56 dosis. Kalau yang intensif yang untuk lanjutan 48. Nah, kadang itu luput juga dari itu. Makanya kita tuh ada satu kertas ya Bu ya. Itu tuh pencatatan bersama. Kalau jujur kalau saya aja juga waduh agak kepontalan juga. Jadi makanya butuh bantuan rekanan teman-teman perawat dari Dinkes ini juga untuk membantu pencatatan. Terus kadang juga pindah-pindah itu juga. Jadi misalnya itu yang paling sering ya Bu. Pindah tempat. Iya, misalnya tuh dia pengobatan di sini, terus pindah ke misalnya dapat kerjaan atau di luar kota. Nah itu ini ribet gitu ngurusin. Nah itu juga Bu, mungkin nggak langsung datang juga di fase tujuannya kayak gitu. Waktu dirujuknya di tempat yang baru jadi ya kan Bu ya. sempet bolong kayak gitu kan. Banyak faktor, kami menyebutkan paling sering ya Bu ya. Jadi itu dosisnya kurang, kemudian kepatuhan pasiennya. Kalau ada pasiennya kepatuhan pasiennya. Kadang diminum, kadang enggak, bolong-bolong gitu, lupa. Oh gitu. Kalau dari tenaga medis ya itu Bu ya. Ya Dan mudah-mudahan mungkin kedepannya juga bisa kita satu perbaikin. dukungan keluarga kali ya dok ya, itu yang penting ya, dukungan keluarga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sepertinya ini ke Bu Laras ini ya. Dari Antin 28, kontak erat yang bagaimana yang bisa diberi TPT? Kayaknya tadi sudah dibahas juga sama Bu Dokter ya. Jadi yang satu rumah, yang pasti kan sudah diinvestigasi kontak, sudah dipastikan dia tidak terkena TBC, jadi sudah negatif gitu ya, sudah diperiksa dahak, kemudian ini hasilnya negatif, baru kita kasihkan TPT. Oke, seperti betul, itu ya. Berarti tetap harus melalui pemeriksaan. Iya, pemeriksaan dulu kan nggak langsung dikasih juga. dikasih Takutnya ya. ini ya. Dan ada prioritas juga. Mungkin prioritas. ada keluarga yang itu menderita sakit yang menyebabkan imun rendah seperti diabetes, terus mengkonsumsi obat-obat yang autoimun atau sedang kemoterapi. Oke, Itu seperti prioritas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mirza Kotul Humairah. Waduh, namanya sulit juga di lidah saya. Dok, untuk pengobatan TB itu haruskah melakukan TCM ataukah cukup dengan ini ronsen mungkin ya, ronsen torak dok? Bagaimana jika pasien dari ronsen toraknya sudah dinyatakan TB namun belum TCM? Haruskah tetap TCM dulu atau bisa langsung diobati? Ya sebetulnya harus dari TCM, tapi kami ya itu yang dari ronsen juga bisa. Tapi yang berhak memberikan itu TAK. TAK itu dokter spesialis paru. TCM itu asalnya dari Dahak itu, nah itu tes cepat molekuler, iya. Itu ada di mana saja dokter TCM Nah itu? itu Bu, saya banyak jawab. Iya. Iya, banyak jawab. Jadi fasilitas TCM itu ada di 6 tempat kita. Ada di Rumah Sakit Dr. Iska, kemudian di Puskesmas Karangrejo, Puskesmas Kauman, kemudian Campur,
Kalidawir sama Ngunut, Mbak. 6 itu Iya, aja. 6 tempat itu yang bisa diakses untuk TCM. Lalu bagaimana dengan puskesmas yang tidak ada TCM-nya? Jadi teman-teman yang nggak ada TCM-nya tuh ngirim. Oh gitu. Yang ngirim itu bisa lewat Pak Pos, kita ada namanya Sitras. Jadi, Makanya tadi untuk masyarakat yang Batu itu diutamakan TCM karena sudah ada fasilitas seperti itu ya, meskipun di puskesmasnya tidak ada TCM-nya. Tapi misalkan nanti TCM-nya negatif, tapi masih terus batuk, udah diobati kan dengan obat non TBC, antibiotik non TBC, masih batuk, nggak apa-apa, dirujuk aja. Dirujuk langsung ke Rumah Sakit Dr. Iska, nanti ketemu kami. Langsung ketemu dengan bisa, dokternya tadi ya. bisa dengan pertimbangan dari TAK. Menyebutnya tim ahli klinis ya Bu ya. Itu yang berhak itu dokter spesialis yang boleh ngasih. Jadi buat teman-teman itu Gatuh mereka kebetulan teman saya di puskesmas. Halo. Nggak apa-apa. Dan diwakili pertanyaannya ya sama dokter Mizawato. Jadi kalau misalnya teman-teman di puskesmas menemukan kasus seperti itu, jadi memang suspek TB ternyata TCM negatif, langsung rujuk aja. Iya, nggak apa-apa. Nanti langsung ketemu dengan Iya, dokternya iya. ya. Oke. Ini sepertinya juga ke Bu Laras dari Atina Ulfa. Sebagai kader TBC di desa, ada info di beberapa desa dampingan teman kader bahwa di sana ada budget dari desa untuk kegiatan penyuluhan dan transport untuk kader TBC. Tapi di desa saya tidak demikian. Itu bagaimana Bu Laras? Jadi kan ini ya macam-macam memang namanya orang banyak Mbak ya. Dulu pernah kita kan Iya, berkolaborasi, betul. pernah advokasi ke kecamatan. Jadi ada yang berhasil, ada yang belum. Jadi mungkin kalau yang belum kita tetap semangat advokasi, yang pasti ke kecamatan untuk ini ya, lebih ke yang berwenang di ini kan kecamatan, nanti ke desa. Jadi biar bisa memasukkan untuk anggaran-anggaran untuk kader ini. Jadi biar lebih semangat lagi. Paling enggak kan ini Dok, ini buat beli bensin. Iya. Kalau kita membahas kader, mungkin Bu Laras bisa sedikit menceritakan sebenarnya kader TBC ini ada di mana saja, Bu? Kader TBC di Tulungagung ini ada di mana saja? Kalau kader TBC semua puskesmas pasti punya. Ada. Ada. Jadi biasanya minimal satu desa itu ada satu minimal. Malah ada yang lebih. Jadi banyak sih, banyak sekali. Berarti apa namanya memang ada orang-orang hebat kader ya, ini betul, ya. yang membantu dan ini menanyakan ini tetangga desa saya kadernya kok dapat, saya Iya, nggak dapat gitu ya. ternyata jadi itu. Oke. lihat tetangga. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada sesi advokasi Iya, lagi ya Bu iya. ya. Jadi kita bisa masuk ke ranah desa-desa yang mungkin belum menganggarkan. Iya. Oke, saya lihat lagi ada satu lagi pertanyaan dari Mirza. Oh, kembali lagi seperti tadi Mbak Mirza Kotul Humaira. Nanya lagi. Iya, nanya Belum puas, lagi. dokter, Belum puas ya. Silakan yang belum puas tanya lagi ya. Apakah boleh Dok ibu hamil atau menyusui dapat injeksi streptomycin? Oh, tidak boleh. Tidak boleh jawabannya. Singkat Dok. Iya, tidak boleh. Ada alasannya Dok, biar agak panjang Dok. Alasannya Dok. Ini karena apa namanya banyak itu efek sampingnya. Bisa kena ke ginjal yang utamanya, kemudian mengganggu pertumbuhan juga pada anak-anak. Untuk anak-anak. Iya, itu yang lainnya kalau sensitif obat bisa kok sama aja. Kecuali itu sama anak-anak nggak boleh tambutol juga. Cuma kalau ibu menyusui masih nggak apa-apa. Oke. Untuk Mbak Dewi nih pertanyaan dari saya sebenarnya. Mbak Dewi kalau boleh saya tahu tadi jenengan menyampaikan bahwa jenengan mendampingi ikut di komunitas untuk mendampingi pasien. Sebenarnya ada rasa takut nggak sih ketularan lagi? Kan ketemu pasien-pasien MDR lagi yang gitu. masih Ada aktif trauma gitu. nggak? Iya betul, ada trauma nggak sih? Pastinya ada sih. Soalnya membayangkan mau pengobatan lagi aja nggak bisa. Bayangin aja nggak bisa ya. Soalnya saking traumanya. Tapi karena memang banyaknya pasien yang butuh dukungan untuk disupport, memberanikan diri jadinya. Gitu ya, hanya alasannya itu ya. Berarti memang ingin mencoba berbagi. Saya lo bisa sembuh, jenengan juga pasti bisa. Ada berapa Mbak pendamping yang ada di Rumah Sakit Dr. Iska? Pendampingnya saat ini 2, dengan manajer kasusnya 1. Itu semua juga mantan pasien atau Kebetulan mantan pasien. mantan pasien? Berarti memang perlu seperti itu ya Bu Dokter ya. Memang perlu orang yang sudah pernah merasakan. Jadi kan tahu rasanya, Mbak. Nah, iya. Mau menjelaskan lebih Betul, ini betul. sudah tahu rasanya. Kan? Karena kalau yang belum merasakan, kalau cerita pasti emang kamu pernah merasakan ya, gitu kan kalau ya. dibalik gitu kan Iya. nggak bisa ini ya. Tapi kalau seperti Mbak Dewi bilang Bu ini gini-gini, oh iya pasti percaya karena sudah merasakan dan sudah melewati 21 bulan seperti itu. Iya, oke. Yang dulu yang malah lebih berat kan efek sampingnya paling banyak dan paling sering, paling berat juga. Oke. Untuk Bu Laras, untuk saat ini Dinkes itu kan sudah banyak sekali
program-program ya untuk mendukung kegiatan TBC ini ya. Untuk program untuk kader atau apakah ada di dalam waktu dekat ini mungkin ada pelatihan atau coaching atau seperti apa Bu? Karena seperti ketahui tadi yang Bu Lara sampaikan bahwa satu puskesmas itu hanya ada satu, kadang ada satu, ada lebih dari satu. Itu bagaimana Bu? Itu Dinkes. itu tadi maksudnya per desa Mbak. Iya, Jadi kan per mungkin desa. satu puskesmas mungkin ada 6 desa jadi bisa lebih. Untuk sementara untuk kegiatan refreshing kader belum ada sih Mbak. Cuman kemarin kita sudah melibatkan kader di kegiatan kita untuk sosialisasi sama screening di pondok. Jadi kita melibatkan kader juga dalam rangka TBD, merayakan ya. TBD ya. Ya, jadi memang TBD ini memang luar biasa ya. Karena kan adanya dengan TBD semakin banyak ide-ide yang muncul dari rumah sakit, dari Dinkes juga ya, dari Yabisa juga ada idenya. Ya pasti tujuannya kan optimalisasi penemuan ini terduganya. Iya, sebenarnya penemuan saya tambahkan juga sebenarnya Iya. TBD itu bukan untuk dirayakan sih sebetulnya. Tapi apa? Iya, ini gimana Dok? Iya. Tolong ini Bu Iya. Dokter juga bisa menjelaskan ya, karena waktu kita pasang status gitu ya, Hari TB sedunia selamat Hari Iya, TB kan iya. juga kesannya gimana ya kalau ulang Iya. tahun gitu kan. Sebetulnya kan Gimana, Dok, bukan gitu, Dok? bukan untuk dirayakan juga, tapi ya mengingat kita masih ya datanya seperti itu memang ya, kita masih negara nomor 3 di dunia yang sakit ini gitu loh jadinya, dan pemerintah juga punya target di tahun 2030 kalau bisa Indonesia bebas TB. Jadi kita ya perlu merasa perlu untuk pertama mengingatkan, kedua mengedukasi dan menyemangati yang pasien-pasien yang sakit. Kalau programnya dari dari Rumah Sakit Dr. Iska juga untuk TBC ada Bu? Khusus memang untuk itu selain pengobatan, mungkin ada program penyuluhan rutin atau seperti apa gitu, ada atau tidak? Itu belum ada sih, kedepannya mungkin nanti bisa dijadikan. Iya, karena kayaknya bukan apa-apa sih, karena mungkin masih asing, masih banyak masyarakat yang asing dengan istilah TB, takut TBC, juga kan. takut, Kadang juga iya. kalau misalnya saya di rumah sakit juga periksa, tapi saya bukan TB kan, langsung gitu. Nah, Tapi saya itu bukan betul. TB kan gitu. Jadi ya mungkin masih menjadi momok ya. Padahal TB itu kan bisa sembuh, bisa sembuh. Nah ini buktinya. Bisa sembuh Iya, ini dan buktinya, ya. Ini ada satu pertanyaan Dok, ada kasus dalam satu rumah itu tidak ada yang TBC bukan TBC paru. Iya. Tetapi ada satu rumah itu ada 2 saudara itu TBC kelenjar semua dalam waktu beda bulan. Iya. Itu bagaimana Dok? Sebenarnya kalau TB kelenjar itu karena sifatnya tadi kan kuat, bisa dorman. Jadi mungkin bisa pernah kontak sama seseorang yang tahun-tahun dulu. Tapi masih bisa hidup di dalam tubuh. Terus kemudian pas imunnya rendah, jadinya dia menyebar jalan-jalan kemana-mana. Nah itu mungkin perlu di tracing, pernah kontak dengan siapa gitu. Atau mungkin dari yang sakit itu menyebarkan juga. Tapi sebenarnya kalau TB ekstra paru itu ini sih, penularannya itu kurang dari 7%. Iya, karena itu Iya. saya pernah dengar kalau ekstra paru itu kan tidak menular. Iya, Sampai kurang. akhirnya ada Betul menular sebetulnya, tapi kurang dari dari 7%. Kecil, kurang dari 7% penularannya itu. Berarti tetap bisa menular Iya. sebenarnya. Juga dari batuk atau dari apa Dok? Dari droplet. Droplet juga? Iya, tapi kecil ya Bu ya. Kalau dari penelitian itu kurang dari 7%. Jadi ya kecil sekali sebenarnya. Ya, kalau menurut saya sih ya paling besar kan penularan lewat droplet. Jadi pernah masuk ke dalam tubuh. Jadi pas waktu kebetulan aja gitu, dua-duanya tuh munculnya tuh berbarengan. Jadi pas imunitasnya turun. Jadi kan dia di dalam itu kan dia Tertidur. bukan kayak diikat sama sistem diikat. imun. Nah begitu imunnya rendah, akhirnya gini kan terbuka dia jalan-jalan. Nah sedangkan baterinya belum mati betul. Makanya itu mungkin butuhnya tadi itu Bu ya, obat TPT. ya itu TPT tadi. TPT itu apa tadi Bu Laras? Terapi pencegahan. Nah ya saya juga Iya. Jadi Sebenarnya. mungkin bagi ibu-ibu yang punya balita kali ya, kalau misalkan satu rumah ada yang positif pengobatan, jangan takut jika perawatnya menganjurkan untuk anaknya dapat TPT ya Bu ya, karena jika itu memang sangat dibutuhkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pertemuan kita pada siang hari ini, podcast pada siang hari ini, bahwa jangan takut sama TBC, tapi kita harus menemukan tadi, mengobati sampai sembuh, betul. temukan, Post obati TB, sembuh, sampai sembuh.
Mungkin untuk yang terakhir dari closing statement dari Bu Dokter dulu, monggo Ibu. Ya, jadi TBC itu di Indonesia masih masih jadi penyakit dengan angka tertinggi. Nah, saya edukasi juga pesan untuk masyarakat sih, ini kan lebih ke masyarakat umum ya bahasannya. Jangan takut. Jadi kita kalau misalnya ada teman, keluarga yang ada batuk-batuk, tadi yang seperti saya ceritakan, ada trias TB, batuk lebih dari 2 minggu, berat badan menurun, nafsu makan menurun, ada keringat malam hari, segera aja dimotivasi untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, paling mudahnya puskesmas. Kemudian jika memang terbukti TBC, jangan makin dijauhin. Jadi kita harus menyupport sampai sembuh. Nah kemudian untuk kita juga yang ya jangan sampai ya, jadi menjaga kebersihan. Jadi di rumah itu kalau bisa ventilasi yang baik, karena kan penyakitnya airborne, menular di udara, jadi harus ada ventilasi yang baik untuk ganti udara. Kemudian juga mungkin makanan ya, makan makanan yang baik, 4 sehat 5 sempurna agar imun kita baik. Bisa jika kita tertular jadi nggak jadi sakit. Iya, bukan jadi makanan yang mahal, tapi tapi yang makanan baik, sehat yang baik. mudah kok. Ya, ibarat makanan yang tinggi protein itu kan yang bisa membentuk sistem imun yang baik. Mudah aja tempe, tahu kayak gitu, ikan, kan Protein banyak ya, protein. lemak gitu ya. Dok ya. Ada satu lagi Dok, ternyata yang tanya ke ke IG sebelum ke Bularas closing statementnya. Dari Kristiono.roy, bolehkah OAT itu dihancurkan dulu atau dimasukkan air panas biar mudah untuk diminum? Kayak bayi itu ya, dihancurin dulu gitu. Sebenarnya ini yang lebih bisa menjauh tuh tim farmasi ya, cuman kayaknya nggak boleh dilarutkan di air, kayaknya masih bisa, tapi bukan air panas, rusak nanti semuanya. Iya, di air biasa aja, tapi itu pun kalau sangat-sangat terpaksa. Jadi pasien yang susah menelan atau yang stroke, yang intinya nggak bisa masuk lewat oral, tapi sebisa mungkin masuk lewat oral. Oke, jadi diusahakan sebisa mungkin tidak dihancurkan gitu ya. Dilarutkan nggak apa-apa, tapi pakai air biasa aja. Oke, selanjutnya untuk closing statement dari Bu Laras selaku Wasor TB Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Iya, terima kasih. Jadi mari kita investasikan diri kita mulai dari hal yang kecil. Misalnya kita sakit, jangan lupa pakai etika batuk ya dokter. Jadi yang sudah sakit berobat sampai sembuh, jadi biar nggak menular ke yang lain. Kemudian yang keluarga juga diberikan TPT, jadi kita putus mata rantainya, kita song-song eliminasi TB 2030. Amin, amin. Indonesia bisa. Sip, Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Untuk Mbak Dewi closing statementnya? Mungkin untuk yang masih pengobatan, semangat menuntaskan pengobatan sampai sembuh. Gitu ya. Iya. Jadi harus semangat ya. Semangat Ingat orang-orang yang kita sayangi biar sembuh seperti Mbak Dewi, betul. Oke. Baiklah sahabat podcast Dinkesta Menyapa. Tidak terasa sudah 60 menit kita bersama, alhamdulillah bersama ibu-ibu yang luar biasa. Terima kasih dokter, Ibu Laras dan juga Mbak Dewi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk sahabat Wong Tulungagung yang ada di seluruh Tulungagung juga dan luar Tulungagung, tetap jaga kesehatan, kita pasti bisa agar kita tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Tulungagung sehat pasti bisa.